Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Di video kali ini kita masuk ke bab 9 yaitu Managing File. Di materi ini terdapat 10 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat special character, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls add fetch, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, perintah cp, perintah mp, dan yang terakhir perintah rm. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Di sini sudah ada tampilan struktur direktori pada Linux. Yang paling atas adalah slash atau root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu beradanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya lah. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia. Karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Teman-teman untuk belajar basic itu cukup paham tentang home directory dan USR. Nah, jadi USR itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu nanti diletakkannya di direktori USR. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux, desktop itu home setiap user yang ada pada Linux. Direktorinya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau saya usernya yaitu Desti. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user yaitu Desti. Nah, yang paling penting hanya dua itu saja. Dan ada lagi yang namanya directory etc. Tapi tidak ada pada gambaran ini. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke direktori etc. Nah, di sini saya akan coba login ke Debian saya. Saya akan coba cari file. Nah, di sini langsung masuk ke direktori home. Untuk melihat user pada direktori home, itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Caranya teman-teman bisa ke other location, lalu di sini terdapat slash ya teman-teman. Karena lambang dari root sendiri adalah tanda slash. Kita coba klik saja. Di sini ada banyak sekali ya file-file yang nantinya akan kita pelajari. Ada bin, ada boot, ada dev, ada etc, dan terdapat home juga. Jadi ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user saya. Kita coba klik yang home. Ini terdapat user saya yaitu Desti ya teman-teman. Dan ketika saya membuat user baru, dia akan memunculkan user baru itu di sini. Oke, di sini teman-teman juga bisa cek parent directory itu dengan klik titik 3 ini, lalu property belum ada di parent directory karena saya belum masuk ke directory manapun. Ini saya akan coba masuk ke home dan parent foldernya ada slashnya ya teman-teman. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena saya berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Kita bisa klik lagi titik 3 property.
Kita klik titik tiganya, lalu properties. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya adalah home ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu navigasi path, yang mana kita akan mempelajari dari dasarnya terlebih dahulu. Dari perintah cd, jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke direktori, itu teman-teman bisa menggunakan cd. Selanjutnya terdapat pwd yang digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita membuka Linux kita lagi, lalu ingin melihat nih sekarang saya sedang di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd, yang nanti dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di /etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Kita masuk ke terminal. Nah, tanda jika kita sedang berada di home adalah tanda lengkung ini, atau tanda yang di belakang dolar ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan masuk ke dalam root, masukkan perintah su dan masukkan password yang sudah kalian buat pada saat proses instalasi. Di sini saya akan masuk ke dalam home direktorinya root. Ketikkan saja cd/root, lalu enter. Sekarang kita sudah di direktorinya root. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita bisa masukkan perintah pwd. Nah, di sini ada /root yang menandakan kita sedang berada di direktorinya root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada pada /root ini. Nah, tapi karena pada folder root di saya ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu tidak memperlihatkan apapun. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke direktorinya home dengan perintah cd/home. Saya berada di home. Ketika saya pwd, saya berada pada direktorinya home. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder. Kita coba ls. Apakah dia menampilkan folder? Dia menampilkan folder desti. Nah, bagaimana jika saya masuk ke dalam root? Kalau tadi saya masuk ke direktorinya root, sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya, bukan direktorinya. Kita coba ls. Lalu di root ini terdapat file, bin, etc, dan lain-lain ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam direktori dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root seperti ini. Jadi apa maksudnya dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contoh di sini saya sedang berada di direktorinya home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root atau slash. Yang mana ketika saya berada di home dan saya ingin masuk ke direktori bin, saya harus memasukkan perintahnya itu dengan ch atau bin. Kenapa? Karena direktori bin dan juga lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin, yang mana ketika berada di home dan saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd atau bin. Berbeda ketika saya berada di direktori usr.
Ketika saya berada di directory USR dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash. Jadi ketika saya sedang berada di USR dan saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintahnya dengan cd lib begitu saja. Kita akan coba pada terminal. Saya juga akan membuka file untuk membandingkan pada terminal saya ls. Terus lihat apakah sama direktorinya dengan file aslinya seperti ini. Jadi sama ya, terdapat dengan file aslinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke directory root. Kita masuk ke outer location, lalu klik slash ini. Begitu juga dengan yang ini, saya akan masuk ke dalam SO. Lalu saya masuk ke directory slash dengan kita masukkan password dulu. Lalu ketikkan cd slash, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan saya akan masuk ke dalam Apache. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache melalui direktori ini di terminal. Itu dengan menggunakan absolute path, yaitu mengawalinya dengan lambang slash. Di slash etc slash Apache 2, lalu enter. Oke, ini bisa ya teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam direktori Apache dengan memasukkan perintah pwd. Itu akan menampilkan di mana direktori kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root dan kita akan masuk lagi ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Ketikkan saja cd slash jadi Apache 2. Oke, jadi tidak bisa ya teman-teman. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Apache, kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash cd etc. Dan ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2. Karena kita menggunakan relative path, sedangkan persyaratan relatif tidak boleh lambat ya. Jadi ketika kita menggunakan relative path dan kita ingin masuk ke dalam bin, kita harus berada di dalam USR terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa karena sedang berada di home ya. Karena kalau kita berada di home yang ingin masuk ke bin, kita harus menggunakan relative path atau perintah tanpa slash. Itu tidak bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi special character. Kita akan membahas tentang karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Kita coba masuk ke terminal. Nah, di sini terdapat lambang lengkung ini atau lambang yang biasanya di sebelah angka 1 di keyboard ini. Menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa ketikkan pwd dan saya berada pada home desti. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Nah, saya berada di /home/desti. Nah, kenapa masih belum ada lambang melengkung seperti ini? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, saya akan jelaskan bahwa home directory itu atau home directory root itu bukanlah pada /home atau /desti/home/user,
Namun home directory itu berada pada directory dengan nama cd/root, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungnya sudah muncul, yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan keluar dari root. Kan exit. Lalu yang kedua terdapat karakter dolar yang mana melambangkan kita berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita memiliki hak akses yang penuh. Karena kita pada hak akses user biasa, lalu terdapat lambang pagar. Kita masukkan dulu. Lalu password. Nah, lambang pagar ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman memiliki lambang pagar seperti ini, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Ketika saya coba ls titik, dia akan memunculkan isi file dari directory yang sekarang. Kita enter. Lalu terdapat juga lambang titik 2, yang mana ini menandakan bahwa directory parent directory atau directory sebelumnya. Lalu saya akan coba masuk ke dalam directory etc. Saya akan coba ls. Lalu saya akan masuk ke dalam directory apache. Cd apache 2. Saya akan coba pwd untuk melihat keberadaan saya. Sekarang saya berada di Apache 2, yang mana parent directory Apache 2 adalah etc. Jadi ketika kita cd titik-titik, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jadi kita masuk ke dalam etc karena etc merupakan parent directory-nya Apache 2. Nah, saya enter, berarti saya kembali ke parent directory. Saya akan masuk ke dalam apache 2 lagi, cd apache 2, lalu bisa juga kalian ls, menggunakan ls untuk melihat file-file yang ada pada parent directory. Nah, ini sudah ya. Masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Langsung saja buka Debian, lalu terminal. Dan di sini saya sedang berada di home directory. Lalu ketikkan pwd. Jadi untuk membuatnya teman-teman bisa ketik touch. Misalnya saya akan masukkan 1515.txt. Lalu kita enter. Dia secara otomatis langsung terbuat. Saya coba cek dengan perintah ls. Nah, langsung ada ya 1515.txt. Dan nanti juga langsung muncul pada tampilan file. Jadi teman-teman juga bisa melakukannya dengan metode absolute path, yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Kita ketikkan touch documents. Lalu masukkan file apa yang ingin kalian buat. Contohnya saja saya akan masukkan d.txt atau touch document/.txt. Untuk menghapusnya, kita bisa masuk ke dokumen, lalu kita klik kanan, lalu move trash. Nah,
Dan ketika saya ls dokumen slash, otomatis sudah hilang file yang tadi. Slash dokumen ls dokumen slash. Sudah hilang ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ls advance atau perintah ls advance. ls ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori, yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Nah, apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance dia memperlihatkan lebih detail dibanding ls biasa. Kita langsung saja ke terminal, lalu ketikkan pwd. Di sini saya akan ls biasa ya, maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu 1515.txt dan file yang lainnya. Nah, ini hanya menggunakan perintah ls. Terdapat perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detailnya, yaitu dengan ls-a. Jadi ls-a itu digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jadi hidden directory, jika kita menggunakan ls saja, dia hanya memperlihatkan direktori biasa. Yang tersembunyi dia tidak akan diperlihatkan. Maka dengan win-a ini dia akan memperlihatkan direktori ataupun file yang tersembunyi, atau biasa disebut dengan hidden file. Dan tanda file ataupun direktori yang tersembunyi itu dia diawali dengan tanda titik. Dan ada satu lagi ls, yaitu ls-l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file ataupun setiap direktori. Nah, ini ada tanggal-tanggal, yaitu tanggal ini merupakan tanggal terakhir akses. Jadi terakhir diakses ataupun terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi karena pertama kali dokumen atau direktori desktop ini dibuat itu pada tanggal 5 September. Jadi karena saya belum buka apa-apa, jadi dia tanggalnya tidak akan update. Karena saya tadi sudah buka dokumen yang mana dokumen terbuatnya juga sama dengan tanggal 5 September. Jadi dia akan update menjadi 15 September. Selanjutnya kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut dengan perintah ls min la untuk melihat hidden interface dan hidden file atau hidden directory, dan kita juga bisa melihat detail dari hidden file atau hidden directory. Nah, ini ada file yang diawali dengan titik. Jadi diingat-ingat ya, file yang diawali dengan titik itu file yang hidden atau file yang tersembunyi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Kita langsung masuk ke terminal saja. Ini saya sedang berada di home directory. Saya ls, kemudian di sini hanya terdapat direktori default, yaitu dokumen, musik, public, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba membuat direktori baru, yaitu dengan perintah mkdir. Lalu namanya di sini contohnya saja mkdir, misalnya saja direct now. Lalu kita bisa masuk ke dalam direktorinya. Ketik cd direct now / enter. Nah, ketika saya ls ini masih kosong ya. Jadi ada metode untuk membuat direktori dalam direktori. Kita keluar dulu dengan cd titik-titik. Karena sebelumnya kita hanya membuat satu direktori, dan misal teman-teman ingin membuat sebuah direktori di dalam direktori, dan di dalam direktori juga teman-teman bisa masukkan perintah mkdir dir1, lalu enter. Lalu lanjutkan lagi mkdir 1/dir2. Ini berarti kita membuat direktori 2 dalam satu direktori. Lalu jika ingin,
membuat direktori di dalam direktori 2, bisa saja kalian ketikkan mkdir dir1 / dir2 / dir3. Kita coba ls. Saya akan masuk ke dir1, cd dir1, lalu ls, lalu ada dir2. Saya masuk ke dir2 dengan cara cd dir2 lalu ls. Nah, di sini ada dir3. Saya masuk ke dir3. Kita masukkan cd dir3. Dan kalau di ls pasti dia tidak ada apa-apa. Kita coba jadi dir3. Nah, oke, kosong ya. Saya akan kembali saja ke parent directory. cd / /2/. Kita masuk ke cd /home/txt. Oke, sekarang saya berada di home directory. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls-1, ls-l. Kalau file directory itu depannya D, yang mana artinya directory. Nah, ini D semua ya, jadi artinya itu directory. Kalau tidak ada, berarti dia bukan file directory. Kita masuk materi yang ke-8, yaitu perintah cp. cp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun direktori kita. Akan dibandingkan terlebih dahulu jika kita mengcopy file dengan aplikasi file. Untuk mengcopy, teman-teman bisa saja yang dokumen ini kalian blok ya, kemudian di copy lalu di paste di direktori mana saja yang kalian inginkan. Lalu saya akan paste di dokumen. Nah, ini sudah ya. Jadi kita akan menggunakan absolute path. Kita ketik cp dokumen /halo1.txt/home/txt. Jadi saya akan mengcopy file yang di dokumen ke /user. Lalu saya akan mengcopy home2 ke user juga. Nah, dia akan otomatis langsung tercopy. Saya akan coba buat file lagi di CLI. Saya akan membuat dengan absolute path. Misalkan saya menggunakan nama halo3.txt. Nah, ini kita coba lagi. cp dokumen /halo2.txt. Nah, kita juga bisa mengcopy dengan perintah touch dokumen /halo3.txt. Nah, sekarang kita bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan /home/txt, yaitu dengan cp dokumen halo3.txt, yang mana kita akan mengcopy file ke direktori yang sekarang. Enter, lalu ls. Nah, dari semua file halo1 hingga halo3 sekarang sudah tercopy semuanya ya. Teman-teman ingin mengcopy file tersebut sekaligus, teman-teman bisa masukkan perintah cp halo1.txt/ atau halo2 saja .txt halo3.txt. Misalnya saya ini akan taruh di desktop, cp halo1.txt halo2 terus halo3.txt di desktop. Nah, ini sudah ada ya file tersebut. Misal teman-teman mempunyai halo
1 sampai halo 100. Itu teman-teman bisa mengcopy atau mendefinisikannya dengan tanda bintang saja. Jadi tidak perlu capek-capek mengetik halo 1 sampai halo 100. Saja cp bintang .txt public slash. Jadi sekarang secara otomatis halo 1 sampai 2 dan 3 akan langsung ke copy. Kita lihat di ls public slash. Oke, dia sudah tercopy ke public. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory, bukan file saja? Jadi di sini saya memilih directory dir ya, di mana dalam directory dir ini terdapat directory 2. Kita bisa mengcopynya menggunakan cp min r dir 1 slash dir 2 slash home slash testi. Jadi saya ingin mengcopy dir 2 yang ada pada dir 1 ke directory yang sekarang. Oke, dia sudah berada di directory yang sekarang ya. Kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu perintah mv. mv merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file atau directory dengan nama yang salah, atau memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, teman-teman bisa menggunakan perintah mv ini. Perintah mv ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan teman-teman ingin memindahkan file dari directory 1 ke directory 2. Saja terminal, lalu kita ls. Di sini saya mempunyai file dengan nama halo 1 sampai 3. Di sini saya akan mencoba rename yang halo 1 terlebih dahulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv itu harus ditulis file apa dulu yang ingin diubah, namanya, lalu ingin dirubah menjadi apa. Jadi perintahnya yaitu mv halo1.txt. Karena saya ingin merename yang halo1.txt, lalu saya akan ubah ke replace.txt, lalu enter. Nah, di sini sudah ganti ya. Saya ls, maka sudah ganti ke replace.txt dan sinkron juga pada tampilan file. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia, replace.txt. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan mv sebagai pemindahan file. Contoh di sini ada file dengan nama .halo2 dan halo.txt, atau halo2.txt dan halo3.txt. akan membuat file baru pada dokumen. Saya akan masuk terlebih dahulu ke dokumen. Ketikkan perintah cd dokumen slash, lalu saya akan touch dengan membuat nama halo5.txt. Lalu saya keluar dengan ketikan perintah cd. Nah, di sini sudah ada file halo5.txt ya teman-teman. Kita akan keluar dan ketikan cd _2 enter. Saya akan membuat halo5 ini berpindah ke directory di sini home. Jadi perintahnya adalah mv dan kita akan menggunakan absolute path mv dokumen halo5.txt. Oke, halo5-nya sudah hilang dari dokumen dan dia pastinya ada di sini. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. rm yaitu merupakan singkatan dari remove yang digunakan untuk menghapus file, dan ketika teman-teman ingin menghapus directory teman-teman bisa menggunakan rm dir. Di sini saya akan mencoba dengan perintah rm dulu.
Kita buka terminalnya. Saya akan menghapus replace.txt. Ketikkan rm replace.txt, maka dia akan hilang. Saya ls, maka replace.txt-nya sudah tidak ada. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contoh di sini saya ingin menghapus halo 2 sampai halo 5. Maka perintahnya adalah rm halo, lalu tanda bintang, titik, .txt. Maka ketika saya ls, semuanya hilang, dimana berarti menghapus seluruh file dengan nama halo. Ketika ada kriteria file dengan nama halo di depannya, maka file tersebut akan dihapus. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus directory. Tekan rmdir, direct now, lalu slash. Jika ada slash seperti ini, menandakan bahwa nama yang kita identifikasi ini merupakan directory ketika saya, maka akan hilang direct name-nya. Nah, saya akan coba hapus dir 1. Apakah bisa menggunakan rmdir 1? Coba rmdir 1. Oke, tidak bisa ya. Kenapa? Karena di dir 1 masih ada file di dalam dir 1, ada dir 2, dan dir 2 ada dir 1 ya. Coba lihat. Nah, ini dia. Dir 1 ada dir 2, dan dir 2 ada dir 1. Begitupun di dir 2 ada dir 3. Jadi saya akan remove dir 3 terlebih dahulu. Perintahnya yaitu rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3, lalu enter dan rmdir dir 1 slash dir 2. Sekarang baru kita bisa menghapus dir 1, rmdir 1 slash Nah, di sini kita baru dir 1, lalu slash. Oke. Dir 1-nya di filenya sudah hilang ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.